Untuk itu mari sama-sama kita katakan pujian berkumpul di sini. Memuliakan nama Yesus.
Marilah kita berdiri bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Kristus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti Kak Maria berdoa untuk persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada saat ini. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang mengandung janji sebagaimana firman-Mu bahwa orang yang datang ibadah dengan segenap hati, ada janji-janji Tuhan yang kami akan raih di sana. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah berkat Allah senantiasa tercurah ke atas kehidupan kami. Sehingga Tuhan berkat-Mu terus mengalir. Kami persembahkan kembali lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami semua dan kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Keringannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang
taat kepada firman karena anugerah. Karena anugerah kami diberi kemauan dan kemampuan. Maka kami berkata, semuanya karena anugerah. Berfirman buat semua yang sudah diselamatkan. Berfirman buat semua yang sedang berlari menuju garis finish. Berfirman buat semua yang tetap berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sahabat dan Gembala yang baik. Amin. Silakan dulu. Shalom. Besrem Yesua Hamasya. Marcel Tov buat Gideon Karismatik yang baru saja merayakan pelayanan yang ke-30 tahun, dan Marcel Tov buat GKI Gideon Karismatik yang baru saja memperingati melayani 5 tahun. Jadi GKI Gideon Karismatik lahir dari kandungan Gideon Ministry. Itu faktanya. Dan luar biasa. Ibadah ini kita dedikasikan bagi Kristus sebagai Raja dan Kepala Gereja sambil menyongsong 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin saya salah, tapi tidak terlalu fatal. Satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena perang. Jadi perang lalu dia usir penjajah dan merdeka adalah Indonesia. Malaysia tetangga kita itu dihadiahkan kemerdekaan. Singapura baru saja merayakan kemerdekaannya. Halimah Yacob, perempuan Muslim, Presiden Singapura. Indonesia mesti belajar. Apakah seandainya Ahok jadi presiden diterima atau tidak, ya saya tidak tahu. Jadi gubernur saja sudah babak belur, apalagi presiden. Kita belajar dari Singapura. Itu mayoritas Chinese dan Melayu. Presidennya Halimah Yacob, Muslim. Baru saja dia memimpin upacara hadiah kemerdekaan untuk Singapura. Kalau kita mau dipermalukan tidak perlu jauh-jauh, cukup Singapura saja. Ngeri. Bayangkan, pakar hukum tata negara dari luar negeri dia podcast secara live. Impeach Jokowi, pecat Jokowi. Gila gak sih? Melencengkan RT aja susah loh. Presiden. Karena satu, Muldoko gate. Lalu Muldoko dikalahkan di Mahkamah Agung. Demokrat yang menang. Joko Widodo tidak terlibat itu. Terus apa lagi? Oh, ini pemerintah ada di balik dari perubahan status pemilu 2024 dari proposal terbuka menjadi tertutup. Kan digugat di Mahkamah Agung. Dia bilang saya sudah dapat bocoran, Mahkamah Agung akan memutuskan proposal tertutup. Itu semua partai di parlemen ya ancam Mahkamah Agung.
juga Mahkamah Konstitusi, semua tidak dipercaya. Semua diatur Jokowi katanya. Buktinya keputusannya tetap proposal terbuka. Lah terus orang ini kita apakan? Ini pakar tata hukum negara loh. Coba beritanya seperti itu. Mengerikan kan media kita sekarang ya. Ya sudahlah, itu kan masalah politik. Ini teman-teman saya dari luar negeri, mereka tanya saya tidak tahu. Abuna, apa betul itu ada tokoh agama, ulama terbesar di Indonesia ditahan karena didakwa menista agamanya sendiri? Saya bilang, siapa ya? Oh, Abuna tidak tahu ya? Saya pikir dulu, siapa ya? Oh, Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara. Inilah Indonesia. Saya tidak bela Panji Gumilang, tidak, cuman fakta sih. Tapi dia undang fakta Israel loh, datang pidato di Al Zaitun loh. Yang datang siapa? Direkturnya, Morning Righteous, yang datang pakai kaosnya, di dadanya apa? The Star of David, bintang Daud. Itu bintang yang bawa orang Majus dari timur ketemu Yesua di Bethlehem. Itu bintang Daud, bendera Israel itu. Terus yang diundang pidato siapa lagi? Koni Rahakuni Bakri, S3 dari Tel Aviv. Saya dulu pikir perempuan terhebat Indonesia itu Sri Mulyani. Ternyata ada yang lebih jago lagi nih satu ini. Seorang akademisi, seorang guru, seorang yang bicara data dan fakta. Di mimbar Al Zaitun, saya tahu dia berdiri di mimbar, dia bilang apa? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Keren kan? Alumni Israel. Bless the Lord our God, the King of universe. Keren, itu artinya kan? Nah, pimpinan pondok pesantrennya Al Zaitun sekarang ditahan. Media luar ributnya luar biasa. Mereka hanya tanda tanya, kok bisa negara katanya dengan mayoritas Muslim kok mempidanakan salah satu ulama besarnya? Apa karena beliau pro Israel? Maybe. Bisa saja. Tapi beliau ini memang tokoh lintas bangsa yang luar biasa. Bukan hanya Israel, tapi juga dia punya jurus ke dataran Tiongkok. Ya, itu hebat sekali. Mungkin satu-satunya pondok pesantren yang ngundang gereja untuk merayakan Natal di kompleks. Ya, kita butuh orang-orang yang lintas budaya, lintas suku. Kita doa buat Indonesia. Saya kira orang yang paling menyesal adalah, mungkin jemaat sudah lihat filmnya ya, Oppenheimer. Nonton atau tidak? Penemu bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi tanggal 6 dan 9 dua kota ini dibom Amerika. Jepang kabur dari Indonesia. 17 Agustus kita merdeka. Ada sedikit pengaruhnya. Ya, itu fakta sejarah. Bulan Oktober, penemu bom atom Hiroshima Nagasaki mengundurkan diri. Dia tidak menyangka apa yang dia buat menimbulkan korban 2 kota metropolitan rata dengan tanah.
dan dia tidak pernah kembali lagi melakukan riset bohongan. Penemu artificial intelligence hari ini menyesal luar biasa. Salah satu penyesalannya adalah gereja-gereja akan sepi karena pengkhotbahnya adalah robot avatar. Baru saja sebuah berita mengagetkan, tapi bagi kita tidak kaget, biasa saja. Langit dan bumi lenyap saja biasa. Kita baca dalam kitab suci kan, kalau langit masih ada, bumi masih ada, ya tidak perlu terkejut. Karena 80% dari startup di Amerika itu bangkrut. Indonesia sudah 80% lebih, udah gulung tikar. Itu mengerikan. Bukan hanya startup aja, Giant ditutup, Ratu Plaza tutup, Mall Semanggi tutup, Transmart nyusul. Itu kata TV loh, ya, bukan saya. Kalau salah ya sorry. Jadi begini, ini riset ya, bicara data. Kan ada orang kaya, lalu ada yang di tengah, kaya tidak, miskin tidak. Yang mobilnya kijang lah. Lalu yang di bawah ini yang kredit motor itu sampai 5 tahun. Ya loh. Nantinya begini, yang di middle ini sebagian naik jadi orang kaya, tetapi sebagian besar turun jadi orang miskin. Jadi ada di bumi ini hanya 2 klaster, yang kaya dan yang miskin. Itu kan kata Alkitab. Kalau tidak kaya yang miskin. Ya, itu kitab suci tidak ada hubungannya dengan harta sih, kaya dan miskin itu ya. Tapi kan seluruh dunia kan tahu bahwa kaya dan miskin itu kan materi. Ya, kita bilang kita kaya dari sorga. Tapi kalau miskin secara materi juga susah pembuktiannya ya. Betul lah? Ya, ini kita bicara fakta saja. Padahal kitab suci berbicara baru itu hampir tidak ada hubungan dengan materi. Hampir tidak ada hubungan. Jadi kata ucapan berbahagialah itu bahasa aslinya diberkatilah. Berbahagialah ketika kamu jatuh ke dalam pencobaan. Bahasa aslinya diberkatilah. Ya, jadi kalau kata baru dihubungkan dengan materi itu sangat sedikit sekali. Ya, mengapa materi itu bukan isu utama dalam kitab suci? Karena materi itu semua sudah Tuhan sediakan. Bahan baku buat cetak uang Tuhan sediakan, tinggal manusia cetak. Emas itu Tuhan sudah ciptakan di dalam perut bumi. Mineral, minyak, gas, semua sudah disediakan, tinggal kita ambil. Ya kan? Tapi kalau keselamatan kan tidak bisa. Damai sejahtera kan tidak bisa. Sukacita dari surga kan tidak bisa. Ya. Jadi anak-anak Tuhan yang dewasa akan mengerti bahwa ternyata blessing itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohani dan kekal. Amin. Ya. Belakangan iman banyak orang Kristen, tidak semua, didefinisikan kembali tentang Kristus. Sampai teman saya itu khotbah begini, saya sendiri sampai bingung. Saudara tahu Yeshua itu adalah Ibrani, Ben David, tapi Yesus dari Yunani. Nah, bingung kan? Lah Yesus dari Yunani, terus ibunya siapa?
Jadi hanya karena bahasa saja, teman saya berkata, Yesua itu Ben David dari Israel, yang menyebut Yesus itu dari Yunani. Lah kalau jemaat yang baru kan bingung. Oh, jadi orang Kristen ada dua ya. Kalau Yesua Israel, kalau Yesus Yunani. Contoh saja. Ya, contoh. Yesus Tuhan yang kecil, Bapa Tuhan yang besar. Lagi sekarang. Sekarang lagi viral. Jadi Bapa Tuhan yang besar, Yesus Tuhan yang kecil. Ini media kita ini jahatnya luar biasa ya. Dan tidak bisa menjelaskan kebenaran itu 45 menit di mimbar, tidak bisa. Ya, kitab suci itu Kejadian sampai Wahyu mana bisa menjelaskan dari mimbar 40 menit, apalagi 3 menit. Lalu seluruh kebenaran ada di situ. Saya ditanyai oleh pendengar radio, bagaimana ini pastor? Saya bilang, semuanya benar, tapi benarnya sebagian. Jadi 5 pembicara, 5-nya benar, yang ini benar 10%, ini 10%, ini 10%, ini 10%. Pembicara, kalau ada yang menyimpang, biasanya dia mulai dengan yang benar. 10 poin, 9 benar. Begitu poin yang ke-10 menyesatkan, jemaat berpikir yang 9 benar, masa yang 1 sesat? Akhirnya dia percaya yang 1. Belum tangkap? Masa harus diulangi? Tidak perlu kan? Jadi kalau 9 itu dia sampaikan benar, dan yang 1 ini sesat, maka jemaat berpikir, yang 9 kan benar, masa yang 1 ini salah? Jadi dianggap 10-nya benar. Maka saya setuju dengan teman dari Amerika, dia berkata, penyesatan terbesar paling tidak untuk saat ini adalah media. Mengerikan. Ya, lihat ribut soal baptisan dari dulu gereja berdiri sampai hari ini. Ribut soal bahasa roh sampai hari ini. Ya, ribut terus. Terakhir Yesus yang didefinisikan ulang. Mengerikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dan firman itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Ada 3 hal yang basic dalam iman Kristen, yaitu yang pertama adalah mengenal, yang kedua adalah percaya, yang ketiga adalah kesaksian atau berkata-kata. Mari kita mulai dari yang pertama. Ayat ini sering kita dengar ya. Tapi saya ingin membaca ayat ini lagi untuk kita renungkan. Yohanes 5 ayat 12 dan 13. Injil Yohanes 5 ayat 12 dan 13. Maka katanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tempat tidurmu
dan berjalanlah. Jadi ahli agama, Farisi, ahli Taurat, karena ini mujizat kesembuhan pada hari Sabat, maka orang ini ditahan, diadili, diinterogasi. Yang menyembuhkan kamu siapa? Katakan, siapa? Ini kan kesembuhan di kolam Bethesda. Saya tidak bahas kesembuhannya, 38 tahunnya, dan semua sudah tahu. Ini saya mau bahas. Jadi dia diadili. Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah? Ini hari Sabat. Kenapa tempat tidurmu diangkat? Saya juga tidak bahas hari Sabatnya, tapi ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang. Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa Yesus itu. Adalah baik kita belajar Kristologi. Dan Kristologi atau sebuah pengajaran tentang Kristus, itu namanya Kristologi. Itu dimulai dari dua kata Ibrani, yaitu ego emi. Yuk ucapkan bersama-sama 2, 3. Ego emi. Ada yang tahu artinya? Tahu? Aku adalah. Jadi aku, aku adalah, atau aku adalah. Jadi itu dasar pertama dari pelajaran tentang Kristologi. Dihubungkan dengan aku adalah lehem hayim atau hamatsa. Akulah roti hidup, roti yang tidak ada raginya. Sederhana bukan? Nah, roti kan semua orang tahu roti. Ya kan? Yesus memperkenalkan dirinya tidak rumit. Tidak perlu tes DNA. Roti saja. Semua orang Israel makan roti kok ya. Dan dia bilang, akulah roti yang hidup. Keren kan? Sederhana, gampang pun dikenal. Dari Yohanes 8:12, akulah olam. Akulah terang dunia. Siapa yang tidak tahu terang? Ya orang buta barangkali. Ya kan? Sederhana bukan? Kenapa Kristologi itu dibuat rumit ya? Yesus mengajarkan tentang dirinya itu begitu. Akulah terang dunia. Yesus berkata, I am the door. Akulah pintu. Masa ada orang yang pintu itu bagaimana ya konsepnya? Pintu tiap hari kita masuk keluar melalui pintu ya. Dia bilang akulah pintu. Dia bilang I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Masa ada orang yang tidak tahu gembala? Kan tidak mungkin. Nah itu Kristologi yang Yesus ajarkan. Nah yang pendeta-pendeta ajarkan sekarang kan malah buat jemaat jadi pindah agama. Yesus ajarkannya sederhana. I am the life and resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. Semua agama tahu mati dan bangkit. Semua agama mengajarkan akhirat. Jadi sederhana sekali. Tapi kita tidak studi. Karena ayat ini tidak ada hubungannya. Siapa dia? Aku tidak kenal. Keren ya? Sorry to say ya.
JKI, Gedeon, Karismatik dipermalukan oleh orang ini. Kalau Anda jadi Kristen puluhan tahun, tidak pernah ngalamin mujizat, tidak pernah ngalamin pertolongan Tuhan, padahal Anda teriak-teriak Yesus tiap hari, malu dengan orang ini. Siapa yang sembuhkan engkau? Aku tidak kenal. Kita malu gak sih? Malu kita. Kita mengaku kenal, tiap hari kecewa, takut, khawatir. Orang yang tidak kenal terima mujizat. Tangkap nggak? Menjadi Kristen puluhan tahun, belajar dari sini. Tapi ini juga adalah anugerah. Lihat kalau Yesus berhadapan dengan orang Farisi ahli Taurat ya. Wow. Mengerikan. Kasar. Tapi lebih kasar Rocky Gerung tentu ya. Ya, Yesus kan tidak pernah bilang orang Farisi kan bajingan tolol, tidak pernah. Cuma dia orang munafik, seperti kuburan, itu kan. Nah, filosofi. Gitu. Anak-anak sekarang takut belajar filsafat loh. Gaya guru filsafat kita begitu, terus takut jadi filsafat bagaimana? Mengerikan. Doa saya adalah yang tidak kenal saja terima mujizat, apalagi yang memanggil namanya siang dan malam. Amin. Amin. Haleluya. Itu anugerah yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat Injil Markus pasal yang keempat ayat 40. Markus 4 ayat 40. Saya baca dalam terjemahan yang lain ya. IMB. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nilai bilang apa? Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama. Kapan Yesus mengatakan ini kepada murid-murid? Ini kan tidak mengenal. Kalau ini kan levelnya murid loh. Ini kan angin badai di Danau Galilea. Yang Yesus berkata, diam, tenang. Badainya langsung reda, anginnya langsung stop. Yang tadinya murid-murid berkata, guru tidak peduli kalau kita binasa. Iya kan? Iya. Jadi angin sudah tenang, badai sudah reda. Lalu dia datang kepada murid-murid dan berkata begini. Ini mujizat sudah terjadi loh ya. Ya. Lalu dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mujizat sudah terjadi belum? Sudah. Apakah badai itu stop karena mereka percaya? Kok mikirnya? Loh ya itu jelas. Jadi kalau ada hamba Tuhan berkata, saudara hadapi badai, harus juga iman yang besar. Benar juga sih. Boleh juga, boleh. Ayo hadapi badai dengan kita berdoa dan berpuasa. Boleh sih. Silahkan doa puasa. Silahkan. Tidak ada salahnya kok. Tidak ada salahnya. Tapi bukan itu yang buat Tuhan tergerak untuk bikin mujizat. Sudah jangan pikir begini ya. Saya mau hidup suci supaya dapat mujizat. Nah, Anda kan balik ke Taurat jadinya. Orang-orang yang berdosa saja Tuhan bikin mujizat. Dosamu diampuni, ayo angkat tempat tidurmu jalan. Nah kan orang yang diangkat tempat orang yang dibongkar atap rumah itu loh, diturunkan depan Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Ini orang berdosa kan? Terima mujizat. Jadi kalau Anda pikir begini, saya kalau baca firman baru diberkati. Ya kok di gereja kan begitu kan? Jangan mau diberkati, baca firman setiap hari.
Jadi kalau Anda tidak baca firman, Anda menuju kemiskinan. Ya begitu kan ajarannya kan? Ajarannya begitu kan? Jadi kita itu ya konsepnya itu kuno dari dulu aja begitu terus, tidak pernah berubah itu. Ya, begitu terus. Kalau doa makan itu, tolonglah janda-janda yang miskin, anak yatim piatu. Itu mereka gak perlu doakan. Lu ke sana kasih duit. Apalagi doa begini, oh berkati mereka juga seperti yang kami makan. Jadi kalau kita makan babi rica, dia juga makan babi rica begitu. Itu kan konsep kuno banget itu. Pegang erat terus. Apalagi doa makan terus, Tuhan berkatilah presiden kami dan kabinet. Dia udah kaya, ada yang kere. Gimana sih? Jadi Kristen agamawi itu ya bolak-balik, jatuh bangun di konsep kuno itu. Malaikat saja dengar gitu, nek. Begitu lagi. Mujizat Yesus kerjakan, sekalipun mereka tidak percaya. Tetapi benar, ayo, iman adalah dasar. Itu benar, bukan salah. Hidup dengan iman, itu benar. Tapi kalau Anda mengklaim berkata, karena saya beriman, saya terima mujizat, Tuhan berkati saya, Tuhan sertai saya. Tunggu dulu. Karena Tuhan tidak bergantung kita. Ini mereka tidak percaya loh. Sesudah badai diredakan, angin dihentikan, baru Yesus berkata, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Mestinya kalau pendeta mau doain yang sakit begitu, dalam nama Yesus sembuh. Ini orangnya dioyong-oyong, percaya, gak percaya mati loh. Wah, itu bisa benar. Jadi tidak satu-satunya loh ya. Oh, kalau Anda tidak percaya, Anda akan mati. Tidak selalu begitu. Dia tidak percaya, pendeta yang percaya doakan, mujizat dia terima. Amin. Ya. Tapi kan pendeta maunya selamat. Kalau dia tidak percaya, berarti dia tidak sembuh. Ya, itu kan selamat dia pendeta ya kan? Dan doa dia selamat. Yesus buat mujizat dulu, baru bereskan imannya. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Sudah terima mujizat, baru Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Itu Tuhan kita. Amin. Kalau pendeta kita berkata, percaya nggak? Percaya titik. Kalau Yesus buat mujizat itu, kalau dia berkata, mengapa kamu tidak percaya? Amin. Maka kitab suci berkata dia buat mujizat dan semuanya tercatat dalam kitab suci supaya kita percaya. Amin. Jadi kadang iman mendahului mujizat, tetapi terkadang mujizat mendahului iman. Maka kebenaran itu selalu saya bilang paradoks. Jangan pegang hanya satu. Ada opsi yang lain, tapi benar. Sakit sembuh, kata kitab suci. Amin. Kata kitab suci, sakit dan meninggal. Loh, kok aminnya kecil sekali? Aminnya kok kecil sekali? Loh, kata kitab suci, sakit oleh bilurnya kita sembuh. Amin. Tapi kitab suci juga berkata sakit dan meninggal. Dua-duanya benar. Loh, baca kitab suci itu yang benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, ya.
Oke, jadi ingat, saya ulangi, pengenalan akan Tuhan itu benar. Tetapi seandainya kita gagal mengenal, Dia pun tetap buat mujizat. Iman itu penting. Tetapi seandainya kita gagal percaya, Dia tidak gagal dalam hidup kita. Nah, itu berita anugerah. Jadi jangan salah tangkap ya. Yang ketiga, kalau sudah tangkap saya akan teriak sampai mic jebol. Ayat yang sangat terkenal 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4:13 sesuai dengan apa yang telah tertulis, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Dan ketika kami mendapat roh iman yang sama, maka kami juga percaya sehingga kami pun apa? Berkata-kata. Luar biasa. Jadi mengenal, percaya, dan berkata-kata. Mengenal, percaya, dan berkata-kata. Itu penting ya. Jadi berkata-kata itu penting. Tetapi berkata-kata bukan satu-satunya ekspresi dari iman kita. Bukan satu-satunya ekspresi dari iman kita. Kita lihat satu contoh saja, Yohanes 6 ayat 9. Contoh ya, hanya contoh saja. Yohanes 6 ayat 9. Dan ini sebenarnya ada banyak contoh dalam kitab suci, tapi saya munculkan satu saja. Di sini seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di sini ada 5 roti, ada 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu? Kita kan diajarin kan berkata-kata yang positif, ya. Betul nggak? Iya memang iya. Apa yang kau katakan itu akan terjadi. Nah, terus kita mau katakan, aku punya Ducati varian terbaru 1 unit masuk Indonesia. Tahu harganya berapa? 90 miliar mobil. Masuk Indonesia sekarang. Ayo bilang, aku punya Ducati 90 miliar. Pelet ban satu pasang itu 1,1 miliar. Peletnya aja. Nah yang peletnya lebih mahal dari rumah kita. Jadi kuasa berkata, loh saya percaya kuasa perkataan itu, saya percaya kuasa perkataan. Sekali lagi saya percaya kuasa perkataan. Tapi Elia minta mati dan tidak mati itu, malah malaikat kasih roti makan dan dia jalan lagi. Kan Elia bilang, aku mati jadi cabut. Mati nggak? Sebaliknya Petrus bilang apa? Yesus bilang, kamu semua ya imanmu goyang malam ini. Aku ditangkap, kamu menyangkal. Petrus bilang, tidak. Sekalipun aku mati, aku tetap bersama. Yesus bilang, Pet, sebelum main berkokok kau sudah 3 kali menyangkal aku. Itu positif kan? Aku bersama, haleluya. Itu model karismatik sekarang tuh. Haleluya, aku bisa. Itu tuh model sekarang teriak-teriak gitu tuh. Aku bisa. Katakan, akan terjadi. Yang miskin
Saking berkata aku kaya itu udah 20 tahun yang lalu. Dia mau ngomong aja terus. Sorry to say. Nah, saya tidak mau teruskan itu karena saya tidak mau menyakiti hati banyak orang. Apalagi kaum motivator yang hanya jual kata-kata. Nanti dengarkan ya. Motivator semua tidak akan laku sebentar lagi. 7 jurus menjadi kaya melalui jalur cepat. 1, itu gak laku lagi. Jadi pendeta-pendeta yang gaya motivator di mimbar tidak pakai kitab suci akan gulung tikar. Karena orang akan lihat faktanya. Orang akan lihat fakta. Tidak bisa jual bacot sekarang. Sorry, kepengaruh sama Rocky Gerung ya. Jadi tidak bisa jual omongan sekarang, tidak bisa. Kalau Saudara Salim yang ngomong, orang percaya. James Riyadi ngomong, orang percaya. Tapi cuma flexing itu, orang tidak percaya. Ini kita bicara era keterbukaan sekarang. Jadi kalau kita mau berkata, wow, gunung pindah, malah tanah longsor, habis malah dia. Jadi Tuhan tidak bergantung kok ya. Coba pikir logika. Apakah Tuhan bergantung kata-kata kita? Tidak. Mereka bilang, sedikit. Apa artinya Tuhan? Apakah ini kata-kata positif? Janda Sarfat bilang, hanya sedikit minyak dan tepung aku makan dengan anakku dan kami mati. Positifnya di mana? Kalau sekarang ada jemaat yang bilang, tinggal dikit Pak Pendeta, kami makan mati. Kau tidak mati. Kau hidup karena firman. Terserah. Dia bilang makan. Mati atau tidak? Tidak. Jadi Tuhan tidak bergantung kata-kata kita. Saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu jangan ucapkan firman, jangan ucapkan kalimat positif. Tidak begitu. Saya mau katakan Tuhan tidak bergantung apa kata-kata kita. Kalau dia mau buat mujizat, dia kerjakan. Amin. Tapi kita jadi berkat melalui kata-kata kita, itu benar. Kita berbuah melalui hidup kita, itu benar. Ya, itu benar. Maka orang Kristen ya, yang pegang kebenaran secara paradoks, itu orang yang paling kuat. Itu orang yang paling kuat. Paradoks itu apa? Ya Paulus bilang soal kaya, kelimpahan, ini pakarnya. Tapi kekurangan, ini juga jagonya. Dua-duanya, aku cakap menanggung. Nah itu paradoks. Kan Paulus bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Kan? Dua-duanya dia tahu. Jadi dia mengalami kelimpahan, iya. Kekurangan, iya. Biasa saja. Nah, jadi konsep paradoks seperti ini, wow, membuat kita kuat. Ada mahasiswa teologi ya. Jadi, saya buka sosial media, tiba-tiba anak ini muncul. Lalu dia bilang begini, Bapak Ibu, yang sakit kanker stage 4, ayo bersyukur. Dalam hati, ntar lagi nih, lu yang kena ya, saya ingin tahu ya lu bagaimana bersyukur. Itu pikiran bodoh saya tuh. Ayo Bapak Ibu yang bangkrut, ucap syukur. Yang bangkrut, ucap syukur. Ini anak mahasiswa baru lulus nih. Ayo, yang alami apa sih? Putus pacar, ucap syukur, ucap syukur. Kenapa saya katakan apapun yang terjadi mengucap syukur? Karena semua yang hilang dari hidup kita bukan dasar untuk kita bersyukur. Kita bersyukur oleh karena Christ died on Golgotha for you and me.
Saya bilang ini anak ini teologianya paling top ini, ya kan? Iya. Kalau bersyukur, aku bersyukur karena sehat. Nah, gimana kalau minggu depan pastor doain lagi di ICU? Nah, ayo. Jadi bukan bersyukur sehat saja, tapi apapun. Karena dasarnya Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Kalau kita bersyukur karena itu, kita selalu punya dasar untuk berkata, Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib buat aku. Engkau mengasihi aku. Amin. Bapa di surga, taruh firman dalam hati kami, biar kami mengenal, kami percaya, dan kami berkata-kata. Terima kasih anugerah yang melampaui pengenalan kami, anugerah yang melampaui iman kami, anugerah yang melampaui kata-kata kami. Lanjutkan kasih setiamu untuk Gideon Ministry memasuki tahun ke-31 dan GKI Gideon Karismatik memasuki tahun yang ke-6, selalu berbuah dan berdampak bagi kemuliaan Bapa dalam nama Yesus Masias. Amin. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan syukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita, mengucap syukur. Karena dalam mengucap syukur ada mujizat yang terjadi. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja. Sungguh kami percaya Tuhan Kau turun. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus, supaya Kau buat masih aku percaya. Sungguh kami percaya Tuhanku
Tuhan. Saya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku di hadapan Tuhan Yesus. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Terus angkat doamu, doa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami terima semua doa daripada-Mu. Haleluya. Kita adalah umat pemenang, amin. Ku terima kuasa-Mu, ku terima sekarang Tuhan Terima kasih Roh Kudus. Handato, thank you the Lord. Thank you the Lord. Terima kasih, talamat dikina Tuhan Jesus. Saat kami bersyukur, saat kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami sembah, Dialah Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi. Dialah sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Ku bersyukur buat segala yang baik. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Amen Jesus. Haleluya. Bapa, saatnya kami mau berdoa. Bapa, never the Lord did the how and sing and the how now Jesus. Dan how dan sekarang Bapa, saatnya kami bawa doa kami. Doa syukur kami di hadapan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua karya yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berkata terima kasih di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, setiap umat-Mu datang dengan segenap hati kami, dan kami sungguh percaya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau selalu kerjakan sesuatu yang indah, yang mendatangkan kebaikan bagi umat. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kami yang ada di rumah saat ini. Kami percaya berkat-berkat surgawi sudah tercurah buat kami semua. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman kami semakin hari semakin kuat teguh di dalam Engkau, dan kami percaya akan setiap kedahsyatan yang Engkau kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap Tuhan Yesus kehidupan yang Kau anugerahkan buat kami. Berkat-Mu atas jemaat-Mu saat ini tercurahlah dari tempat yang maha kudus. Tercurahlah dari tempat yang maha kudus atas setiap umat-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu persoalan hidupmu, berkata di hadapan Tuhan, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oh Jesus, haleluya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Yang mau terus melihat hati, angkat suara, ucapkan bersyukur.
biarlah setiap kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kami menyembah Tuhan, saat itu kita sedang terkoneksi oleh roh. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terimalah Tuhan setiap pengagungan syukur kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan segala apa yang Kau buat dalam hidup kami yang terbaik, dan kami imani Tuhan Yesus, Engkau lakukan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami yang datang saat ini ya Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami datang dan kami berkata, thanks Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bertanda Tuhan, kami terima semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua berdoa untuk hamba Tuhan yang Tuhan percayakan saat ini. Angkat doamu, mari lepaskan blessing Tuhan atas kehidupan hamba. Tuhan, serahkan berkat-berkat surgawi atas kehidupan hamba-Mu, Pastor Hans Jefferson. Aku percaya Tuhan, ada segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami terima semua di dalam nama Yesus. Memberkati hamba, memakai kehidupan yang lebih hebat, kehidupan keluarga, kesehatan yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah alat yang ku pakai, Engkaulah aku lakukan di hidupmu, Engkaulah Tuhan, kekuatan yang nyata di hidupku. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Raja. Thank you Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, thank you, thank you. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan pujian. Penuh Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang Kau Allah yang kutinggikan dan kumuliakan, ya Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin, terima kasih. Saatnya kita mau berdoa bagi Indonesia. Memang benar Bapak Ibu Saudara, hati kita sangat penuh dengan rasa syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Itulah roh yang ada dalam hidup kita semua. Amin. Mari umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Sama-sama kami datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa ini dalam tangan-Mu Bapak. Mereka yang terdampak COVID-19 Tuhan, Mu pulihkan Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Mu berikan pekerjaan baru Tuhan. Mereka yang kehilangan penghasilan Tuhan, Mu bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, Mu juga akan pulihkan keluarga rumah tangga Tuhan. Untuk semua boleh kembali Bapak. Dan kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapak, Engkau begitu mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, satukan bangsa kami Tuhan. Jaga keutuhan NKRI Tuhan. Khususnya Tuhan dalam menjelang tahun politik 2024. Kami mohon kepadamu Tuhan, satukan bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari niat jahat orang Tuhan yang akan memecah belah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu adalah tepat waktu pasti kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Angkat bangsa kami Tuhan dari segala krisis multidimensi Tuhan. Bapak, kami akan berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari mulai presiden, wakil presiden dan jajaran menteri sampai yang di bawah. Para pimpinan Kapolri maupun TNI Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Berikan roh hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan untuk mengentaskan bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan untuk tetap menjaga kesatuan bangsa ini Bapak. Kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Maha dan Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua atau sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.